Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami Saifles Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gelombang. Nah, gelombang nanti yang akan saya bahas itu diantaranya ada pengertian gelombang. Di dalam pengertian gelombang ini ya nanti termasuk persamaan-persamaan gelombang berjalan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya itu nanti kita akan belajar juga tentang gelombang bunyi. Dan setelah gelombang bunyi kita akan belajar juga tentang gelombang cahaya. Ini yang pertama adalah pengertian gelombang. Gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Nah, getaran sendiri itu merupakan gerakan bolak-balik yang melalui titik keseimbangan. Jadi kalau hanya gerakan bolak-balik itu namanya bukan getaran. Jadi contohnya misalnya ada mobil bergerak dari Jakarta ke Tangerang, bolak-balik ya, Jakarta Tangerang. Nah, ini karena tidak memiliki keseimbangan maka tidak disebut getaran. Nah, gelombang sendiri adalah getaran yang merambat. Dalam perambatannya, gelombang ini akan memindahkan energi. Kemudian jenis-jenis dari gelombang itu diantaranya itu kalau dilihat dari medium rambatannya itu ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnet. Kemudian kalau dilihat dari arah rambatannya atau dari bentuk rambatannya itu nanti ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Nah, nanti kita akan membahas apa yang dimaksud dengan gelombang mekanik, apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik, apa yang dimaksud dengan gelombang transversal, apa yang dimaksud gelombang longitudinal. Kita lihat kalau di dalam medium perambatan gelombang. Jadi medium itu tempat untuk merambatnya gelombang. Jadi contohnya begini ya, misalnya ketika kita menggerakkan tali bolak-balik ya ke atas ke bawah, kita lihat di situ ada gelombangnya. Nah, gelombangnya di situ untuk merambatkan itu kan ada medium. Ya, medium itu berdasarkan mediumnya, berdasarkan tempat merambatnya. Nah, yang pertama itu disebut dengan gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium atau zat perantara untuk merambat. Jadi yang namanya gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium perantara untuk merambat. Harus ada mediumnya. Contohnya misalnya gelombang mekanik ini contohnya gelombang pada tali kayak tadi ya. Jadi gelombang pada tali itu harus ada talinya, harus ada mediumnya, yaitu tali. Gelombang pada air berarti harus ada airnya. Kalau nggak ada airnya itu namanya bukan gelombang air. Ya, jadi harus ada airnya. Kemudian gelombang suara itu juga harus ada mediumnya. Biasanya di situ adalah udara. Kemudian lagi ada gelombang pada bekas, berarti harus ada bekasnya. Pembagian yang kedua itu berdasarkan mediumnya, ada yang disebut dengan gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet itu adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Jadi walaupun tidak ada medium, tidak ada tempat untuk merambatnya, namun dia termasuk gelombang. Contohnya misalnya gelombang cahaya. Gelombang cahaya itu bisa sampai ke bumi misalnya, itu tidak memerlukan zat perantara, cahaya matahari misalnya ya. Itu dari luar angkasa sana bisa sampai ke bumi, itu tidak memerlukan zat perantara. Kalau kita lihat misalnya lampu ya, lampu neon. Nah, lampu neon ini ada cahayanya. Kita lihat di situ tertutup bolam, tidak ada mediumnya pun itu sampai ke kita bisa melihat cahaya gitu. Kemudian ada lagi gelombang radio ya, gelombang radio itu
Misalnya kita, kalau yang paling mudah ya kalau kita nyetel radio lah, radio biasa gitu ya, atau mungkin walkie-talkie dan lain sebagainya. Ini gelombang radio. Gelombang radio itu juga tidak memerlukan zat perantara. Kita lihat nggak ada perantaranya, dia kosong. Kemudian ada lagi gelombang mikro atau radar itu ya. Radar itu biasa digunakan untuk melihat isi pesawat terbang misalnya ya, untuk pengamanan itu biasanya ditaruh di pinggir laut gitu ya. Itu kalau pinggir laut biasanya ada tempat radarnya untuk melihat itu ya. Kemudian ada lagi gelombang infrared. Gelombang infrared itu gelombang inframerah, itu ada di remote, biasanya remote TV itu ya. Remote TV, HP itu juga memiliki inframerah. Kemudian cahaya tampak. Cahaya tampak itu cahaya yang ada di sekitar kita, yang nampak oleh mata kita, itu namanya cahaya tampak. Kemudian ada lagi sinar ultraviolet atau sinar matahari ya, ada lagi sinar X. Sinar X ini sebenarnya adalah nama sinar yang dulu belum dikasih nama ya. Kalau sekarang ada yang menyebutnya sebagai sinar Roentgen gitu, karena itu yang menemukan namanya Roentgen gitu. Kalau dulunya itu disebut sinar X, kenapa? Karena belum ada namanya, jadi tetapi harus ada namanya biar mudah. Jadi akhirnya udah dinamain aja sinar X gitu. Yang terakhir adalah sinar gamma. Ini contoh-contoh dari gelombang elektromagnetik. Kalau sinar gamma ini biasanya untuk motong baja, misalnya memakai sinar gamma. Nah sekarang kalau gelombang dilihat dari arah rambatannya. Gelombang dilihat dari arah rambatannya itu ada dua. Yang pertama disebut dengan gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah gelombangnya. Contohnya semacam ini ya, tegak lurus. Ini kalau kita getarkan ke atas ke bawah, ini kan jalannya begini, nah, membentuk gelombang seperti ini. Nah ini menggetarkannya kan ke atas ke bawah, ini yang Y ini ya. Tetapi arah rambatannya ini dari sini ke sini nih jalannya. Kalau kita amati, oh ini bergerak Pak ke kanan gitu dan seterusnya. Ini ketika bergerak ini yang di X. Jadi kalau kita lihat di sini kan tegak lurus ya. Ini ada bentuknya ini, yang Y-nya ke atas, yang X-nya menyamping. Jadi ini tegak lurus. Karena tegak lurus seperti ini, maka ini disebut dengan gelombang transversal. Yang kedua, ini disebut juga untuk arah rambatannya itu disebut dengan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Artinya sama. Contoh seperti ini, selingki ya, selingki. Ini kalau kita getarkan ke depan sono, kita gerakkan ke depan, maka ininya nanti gelombangnya ini ada rapatan dan regangan seperti ini, maka ini jalannya ke sono. Nah, getarkannya juga ke sana, jadi sejajar, nanti ke depan semua, maka ini disebut dengan gelombang longitudinal. Nah, kita lihat nih contohnya seperti ini nih. Ini kalau gelombang transversal seperti ini ya, ini gelombang transversal itu kalau kita lihat ini, yang ini bentuknya ya. Jadi ada bukit dan ada lembahnya ya, yang bukit itu yang ke atas, lembah itu yang ke bawah. Ini namanya gelombang transversal. Jadi gelombang transversal itu nanti ciri-cirinya ada bukit, ada lembah. Nah yang berikutnya ini disebut dengan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu ada regangan dan ada rapatan seperti ini. Ini kita getarkan ke depan seperti ini, seperti gambar itu ya, getarkan ke depan. Nah jalannya juga dia akan ke depan tuh, seperti ke depan. Nah ini artinya regangan dan rapatannya atau bergeraknya ini, yang getarannya itu sejajar dengan arah rambatannya, jadi ke depan semua. Ini disebut dengan gelombang longitudinal. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini gelombang transversal dulu, kita lihat gelombang transversal. Di gelombang transversal ini nanti dia ada bukit dan ada lembah. Bukit itu yang di atas, kalau lembah itu yang di bawah. Jadi yang namanya bukit, ya ini bukit gelombang, itu ini bukit. Ya, bukit paling maksimalnya ya, bukit gelombang. Nah, ini bukit dari sini sampai sini. Jadi A, B, C gitu. Ya.
Nah, kalau simpangan tertinggi ya ini yang B kecil ini ya, ini simpangan tertinggi atau disebut dengan amplitudo. Jadi kalau sini misalnya angka 5 berarti amplitudonya berapa? 5, berarti tingginya antara B kecil sampai B ini tingginya 5. Jadi kalau sampai sini ini nanti angkanya 3 ya berarti amplitudonya adalah 3. Nah, titik awalnya ini di A di sini ya, titik awalnya kita gerakkan ke sana gitu. Nah, ini bergerak ke sana. Nah, sampai ini ya, I. Ini untuk bukit, untuk yang ini yang B atau dari ini ya, dari A, B, C ini namanya bukit. Kemudian kalau lembah itu ya ini dari C, D, E ini ya, dari sini sampai ke sini ini lembah. Itu lembah. Kalau ini berarti dari sini sampai ke sini bukit, di sini sampai sini ini adalah lembah, gitu. Nah, sekarang dari A sampai I di sini, maka di sini ini memiliki 4 amplitudo. Amplitudonya mana? Ini kan 1, 2, 3 sampai sini, ini 4-nya yang bawah. Ini amplitudo. 2 bukit, berarti ini bukitnya ada 2, 1. Kemudian sama yang ini nih E, F, G 2, berarti ada 2 bukit. Nah, kemudian 2 lembah. Kalau 2 lembah berarti C, D, E. Ini yang ininya juga ini. Nah, berarti ada 2 lembah, 2 bukit. Itu ya untuk gelombang transversal, cara membacanya seperti itu. Nah, kemudian kalau gelombang longitudinal ada beda sendiri. Gelombang longitudinal itu nanti ada regangan dan ada rapatan. Nah, satu regangan dan satu rapatan ini disebut panjang gelombang. Jadi segini ini panjang gelombang. Ini panjangnya berapa? Berarti kalau misalnya ada panjang gelombang adalah 2 cm. Artinya dari sini sampai ke sini 2 cm. Ya, kalau ini regangannya, jadi ada regangan, ada rapatan, dan seterusnya ya. Jadi ada satu regangan, satu rapatan, itu disebut satu panjang gelombang. Ini kan regangan, ini rapatan, berarti ini satu panjang gelombang. Gitu. Nah, kita lanjutkan ke sini untuk besaran dasar di dalam gelombang. Jadi nanti untuk mempelajari gelombang ini ada beberapa persamaan. Yang pertama ini ada istilah-istilahnya juga. Yang pertama itu periode. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang ya. Satu gelombang. Nanti periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Kemudian kalau frekuensi ini banyaknya gelombang yang terdapat setiap sekon. Ini untuk frekuensi ini simbolnya adalah F, kalau periode simbolnya T. Nah, hubungannya maka nanti F itu sama dengan 1/T. Jadi kalau diketahui F-nya, frekuensinya, maka untuk mencari T-nya tinggal F itu sama dengan 1/T. Atau sebaliknya T itu sama dengan 1/F. Nah, kemudian kita juga dapat mencari dari rumus seperti ini. T sama dengan T kecil dibagi N, di mana T-nya ini artinya periode, T kecilnya itu artinya adalah waktu, ya, T kecil, N-nya di sini artinya adalah jumlah getaran. Jadi waktu dibagi jumlah getaran. Kalau F kecil, ini frekuensinya itu sama dengan N besar dibagi T kecil. Maka nanti untuk rumus kecepatannya V sama dengan lambda per T. Ini rumusnya, V sama dengan lambda per T. Baik, sekarang ini ada contoh soal. Sebuah benda bergerak dalam selang waktu 60 sekon dan membuat 6000 getaran. Tentukan besar frekuensi dan periodenya. Nah, cara menjawabnya kita tulis begini aja dulu. Sebuah benda bergerak dalam selang waktu 60 sekon. Berarti artinya waktunya berarti T kecil sama dengan 60 sekon. Membuat 6000 getaran, berarti N-nya jumlah getaran. Jadi N besar itu artinya jumlah getarannya atau jumlahnya. Jumlah getarannya adalah 6000 getaran. Yang ditanyakan berapa F-nya atau frekuensi dan berapa untuk periodenya. Untuk mencari F-nya, ini kita bisa menggunakan rumus ini ya. F-nya, kalau T-nya pakai yang ini.
Atau seperti ini, T sama dengan T kecil dibagi N, atau F kecil sama dengan N besar dibagi T. Nah, kita hitung di situ. F kecil sama dengan N dibagi T. N-nya sama dengan 6000. Ya, tadi ini 6000. Kan getarannya, jumlah getaran, T-nya adalah waktu. Waktunya 60 sekon, berarti 6000 dibagi 60 ketemunya adalah 100 Hz. Nah, ini dapat langsung kita cari begini juga. T-nya itu kan 1 per F, berarti 1 per 100, berarti 0,001 sekon. Itu contoh soal yang pertama. Nah, ini ada soal yang kedua. Suatu gelombang memiliki panjang 0,75 meter dan cepat rambatnya adalah 150 meter per sekon. Berapakah periodenya? Nah, kita dapat mencari dari sini ya. Untuk menghitungnya, panjang gelombangnya itu lambda. Lambda itu 0,75 meter. Cepat rambat gelombangnya V sama dengan 150 meter per sekon. Maka untuk mencari periodenya, T itu sama dengan V kali lambda, berarti tinggal 150 kali 0,75, hasilnya adalah 112,5. Ini untuk soal-soal yang lainnya nanti kita bahas di sesi berikutnya. Nanti kita lanjutkan untuk pengertian gelombang, karena sebenarnya banyak sekali yang akan kita bahas. Ini untuk soal-soalnya. Oke, soal nomor 1 yang tadi, ini soal nomor 2, ini pembahasannya juga ada. Soal nomor 3, nah ini pembahasannya seperti ini. Soal nomor 4, nah pembahasannya seperti ini. Ini saya langsung saja ya, nanti untuk pembahasannya di tempat lain. Kemudian ini soal nomor 5. Nah, pembahasannya juga semacam ini. Ini soal nomor berikutnya. Nah, ini pembahasannya. Nah, ini soal yang nomor 6. Nah, ini jawaban nomor 6. Dan seterusnya ya. Ini yang ke-7, soal nomor 7. Ini jawaban nomor 7. Kalau ini soal nomor 8. Ini jawabannya nomor 8. Terus ya, ini nomor 9, ini juga jawaban nomor 9. Baik, itu untuk pendahuluan tentang gelombang. Nah, sekarang kita lihat untuk persamaan gelombang. Baik, persamaan gelombang itu pada umumnya ini persamaannya adalah ini ya. Jadi A sin omega T plus min Kx. Ini jangan bingung di sini ya. A sin omega T plus min Kx. Nah, di mana ini nanti urut ya. Jadi A-nya di sini, omega-nya di sini, K-nya di sini. Jadi kalau belum diurutkan dulu biar gampang. Nah, ini di mana untuk omega-nya ini sudah diketahui. Ini dari soal ya, 2pi per T, kemudian K-nya 2pi per lambda. Itu kalau A di sini ini kosong. Nah, ini untuk mengetahuinya nanti persamaannya biasanya seperti ini nih. Tuh. Kalau ini Y sama dengan plus min. Plus min itu artinya ini kan amplitudo. A-nya itu artinya amplitudo. Berarti kalau ini plus min, ini A, berarti ini amplitudonya ini bisa negatif, bisa positif. Kalau ininya positif, berarti ini pertamanya ini ke atas, baru nanti ke bawah. Itu. Ini kalau positif. Kalau negatif, ini pertamanya ke bawah. Nah, ini berarti melengkungnya ke bawah ke sana. Baru nanti ini turun. Itu. Ya. Maka ini rumusnya adalah plus min. Kemudian di sini rumusnya lagi Y sama dengan plus min A sin 2pi. Atau seperti ini nih yang paling mudah ya. Kalau ini kan penjabaran ke sini. Jadi nanti rumus itu bisa dilarikan ke sini atau ke sini. Kemudian di sini Y sama dengan plus min A sin. Nah, di sini langsung omega T plus min Kx. Gitulah. Ini nanti tinggal dilihat tadi alfanya berapa, kemudian kecepatan sudutnya omeganya berapa, nanti tinggal dimasukkan, T-nya itu waktu. Ya, kalau ini plus min Kx. Nah, ini K-nya. Ini kalau di sini positif berarti bergeraknya adalah ke kiri, itu kalau positif. Tapi kalau negatif itu bergeraknya adalah ke kanan. Yang tadi yang ini nih, seperti ini. Jadi ini bergeraknya ke kanan apa ke kiri.
Seperti itu. Baik ya, ini untuk persamaan gelombang. Kita berikan satu contoh soal saja. Ini satu contoh soal. Persamaan simpangan gelombang berjalan Y sama dengan 10 sin pi 0,5T min 2X. Jika X dan Y dalam sekon serta T di dalam sekon, jika X dan Y dalam meter serta T di dalam sekon, maka cepat rambat gelombangnya berapa? Gitu. Cara ngitungnya, yang pertama kita jodohkan dulu nih. Ini kan tadi persamaannya seperti ini, 10 Y sama dengan 10 sin pi dalam kurung buka 0,5T min 2X. Ini soalnya. Sementara rumusnya itu Y sama dengan A sin omega T min KX. Berarti kita rubah dulu. A-nya ini berapa tadi? Ini 10. Berarti ini kita pindah A-nya A 10. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ini ada pi 0,5T. Ya, sementara ini rumusnya kan omeganya di dalam. Nah, ini enggak ada depannya, enggak ada hurufnya lagi. Maka ini dimasukin ke tengah. Kalau ini dimasukkan berarti pi kali 0,5 berarti 0,5 pi T. Ya, karena ini butuhnya. Min KX. Ya, K-nya berapa tadi? Nah, kita lihat K itu kan angka yang ada di depan sini ya. Jadi K itu 0,5T berarti 0,5T min KX min 2PX. Gitu. Baru nanti kita hitung nih. Untuk cepat rambat gelombangnya kita hitung. Nah, kalau di sini dari sini kita ketahui karena ini sudah sesuai dengan rumus ya. Rumusnya adalah A sin omega T min KX, maka kita ketahui begini bahwasanya A-nya sama dengan 10, omeganya 10 dari mana ini? A-nya amplitudonya. Omeganya 0,5 itu dari mana? Ini kan omega nih. Yang di sini omega berarti omeganya ini 0,5 pi. Ya, ini omega 0,5 pi radian per sekon. Nah, K-nya mana? K-nya itu yang ini nih. Yang di depan X, di depan adalah 2pi, berarti ini 2pi. Nah, ini sudah betul ya. Ini kita lihat di sini. Nah, kemudian untuk menghitungnya kita bisa menggunakan persamaan yang ini nih tadi untuk mencarinya ya, Jadi V sama dengan lambda kalikan F atau sama juga dengan 2pi per K dikalikan omega per 2pi. Nah, ini hasilnya 0,25. Baik, ini satu contoh soal. Untuk yang lainnya ini juga ada yang sudah dibuatkan beberapa soal. Ini contohnya ya, suatu gelombang dengan persamaan Y sama dengan 0,20 sin 0,4 pi dalam kurung X min 60T. Jika semua jarak diukur dalam sentimeter dan waktu dalam sekon, tentukan panjang gelombangnya berapa, frekuensi gelombangnya berapa, simpangan gelombangnya berapa, dan seterusnya. Nah, ini kita cari seperti ini ya caranya ya. Oke. Itu nomor 1. Nomor 2 seperti ini. Ya, ini ada soalnya, berarti ini langkah pertama, ini nanti kita samakan. Berarti 21 pi min 0,1x. Gitu. Nah, ini nanti pernyataan mana yang betul. Ini untuk soalnya sudah saya buatkan banyak banget ya, ini juga banyak. Nah, ini nanti sebagian kalian kerjakan untuk kerjakan. Nah, sekarang ini juga nomor 4, ini nomor 5 dan seterusnya ini. Oke. Ini soal nomor 6, dan seterusnya. Ini masih banyak sekali. Ini soal nomor 7, jawaban nomor 7, soal nomor 8, jawaban nomor 8. Baik, demikian tadi pembahasan kali ini tentang gelombang. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Namun sebelum gelombang bunyi ini kita tutup dulu. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.